Tahukah Anda kenapa kita harus sholat setiap hari? Sebetulnya bukan hanya kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan tubuh kita. Di video ini, kita akan bahas bagaimana sholat bisa meningkatkan imun sistem tubuh kita yang kita butuhkan sehari-hari. Sudah banyak penelitian dilakukan di dunia sains modern yang menjelaskan bahwa sistem-sistem yang bekerja di dalam tubuh kita, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan juga imun sistem tubuh kita dikendalikan oleh satu bagian otak yang bernama suprachiasmatic nucleus atau disingkat SCN. Suprachiasmatic nucleus ini yang memerintahkan seluruh sistem tubuh kita untuk bekerja. Maka sistem-sistem di dalam tubuh tadi kerjanya baikkah atau kurang baikkah kerjanya itu tergantung bagaimana pimpinannya, yakni suprachiasmatic nucleus tadi. Kalau suprachiasmatic nucleusnya tidak bekerja dengan bagus, tidak bekerja dengan baik, maka bisa dipastikan sistem-sistem di dalam tubuh tadi tidak bekerja dengan baik. Tahun 2017 ada 3 orang peneliti mendapatkan hadiah Nobel bidang fisiologis atau kedokteran yang meneliti mengenai suprachiasmatic nucleus ini atau circadian rhythm, perputaran 24 jam tubuh kita. Jeffrey Hall, Michael Young, dan Michael Rashbash. Intinya, suprachiasmatic nucleus harus sehat supaya seluruh sistem tubuh kita, terkhusus imun sistem tubuh, juga sehat. Nah, suprachiasmatic nucleus sehatnya dia tergantung berapa banyak aliran darah yang dia terima. Karena seluruh organ tubuh termasuk suprachiasmatic nucleus akan sehat kalau banyak penerima aliran darah. Darah membawa oksigen, membawa protein, membawa neurotransmitter, membawa hormon yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh termasuk suprachiasmatic nucleus. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta tubuh kita, telah meletakkan suprachiasmatic nucleus ini. Posisinya memang berada di atas kedua mata kita, persis di atas pelipis kita, di tengah sini. Disitulah suprachiasmatic nucleus berada, tersimpan di tengah atau di dekat bagian otak hipotalamus. Oleh karenanya, tidak ada cara lain untuk bisa mengalirkan darah ke suprachiasmatic nucleus yang merupakan nutrisi yang dibutuhkan suprachiasmatic nucleus ini, kecuali kalau kita membuat tubuh kita bersujud. Sujudlah yang bisa kemudian mengalirkan darah ke suprachiasmatic nucleus. Lebih jauh lagi, sujudnya tidak bisa sekedar sujud. Sujudnya harus tumakninah sebagaimana penjelasan Nabi SAW. Tumakninah yang lama sujudnya supaya mengalir ke suprachiasmatic nucleus. Dan yang lebih hebat lagi, dalam satu hadis Nabi SAW, dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 812, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 490, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin." Saya diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh saya. 7 itu 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan wajah. Ketika mengatakan wajah, Nabi SAW wa asyara biyadihi ala anfihi, beliau menunjuk kepada hidungnya. Artinya yang disujudkan itu kena kepada hidung kita. Nah, kalau kita perhatikan, sujud yang menempelkan hidung ke tempat sujud, artinya membuat area suprachiasmatic nucleus yang tadi memang berada di atas pelipis kita dipastikan akan terkembang darah. Kalau kita sujud dengan tumakninah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, yakni juga mensujudkan sampai ke hidung kita. Inilah luar biasanya sholat, kebutuhan kita, kebutuhan tubuh kita. Kalau orang tidak mau sujud, kalau orang tidak tumakninah dalam sujudnya, terlalu cepat dalam sujudnya, dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, menempelkan hidung saat sujud, maka darah belum teraliri ke suprachiasmatic nucleusnya. Yang akan rugi dirinya sendiri, yang akan rugi sistem di dalam tubuhnya. Lambat laun sistem dalam tubuh ini akan semakin berkurang, akan semakin rusak, dan pada gilirannya nanti terdampak kepada fisik orang tersebut. Jadi, ayo kita sholat yang benar, yang tumakninah, sujud
yang baik seperti sunnah yang dijelaskan Nabi SAW, agar benefitnya, manfaatnya kita terima dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang keagungannya kalau Anda tidak sholat. Kalau kita tidak sujud, Allah tidak berkurang, tapi yang rugi kita sendiri. Itu sebabnya kita harus sholat setiap hari dan kita menjaga tumaninahnya, menjaga rukun-rukun di dalam sholat. Kalau sujud kita lebih lama lagi di sholat-sholat sunnah, misalkan sholat tahajud, sholat duha, sujud lebih lama lagi, benefitnya jauh lebih besar lagi. Untuk tahu lebih jauh, silakan klik video berikut ini.